Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Coba tunjukkan kata-kata yang bagaimana yang kamu anggap sebagai fitnah. Kalau orang yang mengatakan berdasarkan data, fakta, data sejarah, terus kamu anggap fitnah, justru kamu yang telah memfitnah orang-orang tersebut. Kamu telah memfitnah orang-orang yang telah membatalkan nasabah baib ini berdasarkan fakta. Bukankah kalau orang memfitnah itu tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan realita, sejarah? Orang dianggap menghina, orang dianggap memfitnah, menuduh. Itu kalau tidak berdasarkan data, realita, dan fakta. Tapi ini berdasarkan data, ini berdasarkan realita, ini ada bukunya, ada sejarahnya. Dan itu jelas sekali. Kamu menganggap Kiai Pribumi seperti Gus Dur. Kamu jelek-jelekan dengan tuduhan yang seenaknya. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Yang menghina diri kamu itu siapa? Siapa yang menghina diri kamu? Apakah orang yang sedang membahas nasab? Apakah orang yang melakukan nasab kalian itu palsu berdasarkan data, itu kamu anggap sebagai penghinaan? Kalau itu kamu anggap sebagai penghinaan, membahas nasab kalian berdasarkan data sebagai penghinaan, ya jelas ini akan membuat diri kamu itu capek, diri kalian capek. Itu yang membuat kamu lelah. Karena apa? Kamu tidak bisa menjawab. Seharusnya kalau kalian tidak bisa menjawab ketika nasab kalian itu dipertanyakan, ketika nasab kalian itu dianggap palsu, dibatalkan berdasarkan data, kalau tidak bisa menjawab, ya diakui saja kalau nasab kalian itu palsu. Taslim. Justru kalian itu terus mengucapkan terima kasih kepada Kiai Imad dan kawan-kawan, orang yang melakukan, orang yang membatalkan nasab kalian berdasarkan data, karena itu telah mengingatkan kalian kalau kalian itu bukan dzurriyyah Nabi, bukan cucu Nabi. Seharusnya kalian berterima kasih. Nanti kamu tidak akan capek. Kalau seperti ini, wahai Pak Rizik Syihab, nanti kamu yang capek sendiri. Kamu capek karena tidak bisa menjawab. Siapa yang memfitnah kamu? Siapa yang menuduh kamu? Siapa yang membenci kamu? Siapa yang membenci kalian? Tidak ada orang yang memfitnah kamu. Orang membahas nasab itu bukan memfitnah, bukan membenci. Orang yang bahas nasab, membatalkan nasab kalian berdasarkan data, itu bukan memfitnah, tapi menunjukkan fakta-fakta realita ini. Inilah nasab kalian. Tapi justru apa yang kamu lakukan, ucapan itu seharusnya itu yang berupa fitnah. Itu yang berupa fitnah. Kamu menuduh seenaknya orang yang membahas nasab, telah memfitnah kamu, telah membenci kamu, telah membenci para habaib dan sebagainya, telah membenci para habaib. Itu namanya fitnah, karena yang dilakukan orang yang membahas nasab itu hanya membahas nasab. Coba tunjukkan kata-kata yang bagaimana yang kamu anggap sebagai fitnah. Coba tunjukkan kata-kata yang bagaimana yang kamu anggap sebagai membenci. Kata-kata yang bagaimana? Tunjukkan, buktikan. Kalau itu memang fitnah. Jangan hanya asal ngomong orang bahas nasab ini memfitnah, telah membenci kita, telah diolok-olok, dijelek-jelekan dan sebagainya. Terus kata-katanya yang bagaimana? Bukankah selama ini itu yang orang-orang yang bahas nasab itu mengatakannya adalah yang dibahas adalah nasab kalian. Kalau nasab kalian itu tidak sambung. Sedangkan yang dijelek-jelekan, yang dikata-katain terhadap kalian itu adalah perilaku-perilaku diri kamu. Perilaku-perilaku kalian yang arogan, perilaku-perilaku kalian yang telah mencoreng ajaran baginda Nabi. Perilaku-perilaku kalian yang kotor itulah yang dicaci maki, yang dibenci. Inilah yang harus kamu pahami. Jangan ngomong seenaknya. Terus kemudian kamu nantang perang. Kayak sok berani saja nantang perang dan sebagainya. Coba kalau nantang perang, gak usah bawa muhibin-muhibin. Gak usah kamu bawa muhibin-muhibin, gak usah kamu bawa saudara-saudara kami sesama pribumi, kamu ajak mereka untuk berperang kepada saudaranya sendiri. Hanya untuk kemauan nafsumu, untuk hawa nafsumu, untuk tujuan kelompokmu. Tujuan keinginan-keinginanmu yang tidak jelas. Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin. Lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara.
Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu memasuki akhir Ramadan mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Siapa yang sebenarnya merusak di bulan Ramadan itu? Bukankah yang merusak di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan itu adalah diri kamu sendiri? Nantang-nantang perang orang. Di bulan yang penuh suci, penuh berkah. Tapi malah nantang perang orang, menunjukkan emosi, amarah, dan sebagainya. Bukankah di bulan Ramadan itu seharusnya kita bersabar dengan segala apapun yang terjadi? Siapa yang sebenarnya membuat gaduh, membuat resah di akhir bulan Ramadan itu? Bukankah itu diri kamu sendiri dan juga kelompok? Kamu menantang perang. Kalau kamu menganggap Gus Fuad telah membuat gaduh dengan kata-katanya atas pengangkatan pahlawan Habib Idrus bin Salim, kalau itu kamu anggap sebagai pembuat gaduh, telah membuat gara-gara, telah mengotori, kamu anggap sebagai mengotori bulan Ramadan, mengotorinya di mana? Bukankah apa yang dilakukan Gus Fuad, tanggapan Gus Fuad itu adalah menanggapi dari usulan Menteri Sosial yang ingin mengusulkan seseorang yang seharusnya tidak pantas jadi pahlawan, yang sama sekali tidak pantas jadi pahlawan di negeri ini, tapi diusulkan. Inilah yang membuat Gus Fuad itu merespon, menanggapi dari pernyataan Menteri Sosial. Dan itu memang seharusnya sudah selayaknya warga pribumi, warga Nusantara ini menanggapi, merespon apa yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Karena apa? Usulannya itu tidak berdasarkan dengan fakta-fakta sejarah realita. Itu sangat menyakiti warga Nusantara. Karena apa? Karena orang yang diusulkan sebagai calon pahlawan itu adalah bukan orang yang berjasa di negeri ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai pengkhianat bangsa negeri ini. Dan itu tertera dalam fakta-fakta sejarah. Mari kita tengok lagi bagaimana fakta sejarah yang sebenarnya. Bagaimana siapa sebenarnya yang dianggap sebagai guru tua, yang dianggap yang layak, yang katanya layak sebagai untuk dijadikan sebagai pahlawan. Telusuri dulu. Kalau kemudian kamu menganggap kami orang yang sedang membahas nasab ini telah memfitnah Habib Utsman bin Yahya dan tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang dianggap sebagai berjasa di negeri ini, kamu anggap sebagai itu telah menfitnah tokoh-tokoh itu seperti Habib Utsman bin Yahya. Ketika membicarakannya, ketika membahasnya berdasarkan data, fakta, realitas sejarah, kamu anggap sebagai menfitnah. Itu justru kata-katamu itu sendiri yang fitnah. Bukankah apa yang dikatakan tentang Habib Utsman bin Yahya sebagai andai-andai penjajah itu berdasarkan fakta, realitas sejarah yang sudah jelas tidak bisa dipungkiri itu. Di mana ada geger Cilegon, Habib Utsman bin Yahya jelas mengeluarkan fatwa dilarang untuk memberontak kepada penjajah, kepada Belanda. Itu sudah jelas. Cobalah tengok fakta sejarah realita yang sebenarnya. Jangan hanya seenaknya kamu mengatakan, memuji klan kalian, memuji leluhur kalian hanya berdasarkan sejarah-sejarah yang ditulis oleh dari kalangan sendiri yang akan memuji kepada klan kalian sendiri. Tidak ada orang yang sedang menfitnah kalian. Coba tunjukkan kata-kata yang berdasarkan fitnah itu kata-kata yang bagaimana. Bukankah kalau orang memfitnah itu tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan realita, sejarah. Orang dianggap menghina, orang dianggap memfitnah, menuduh. Itu kalau tidak berdasarkan data, realita, dan fakta. Tapi ini berdasarkan data, ini berdasarkan realita, ini ada bukunya, ada sejarahnya. Dan itu jelas sekali. Kalau orang yang mengatakan berdasarkan data, fakta, data, sejarah, terus kamu anggap fitnah, justru kamu yang telah memfitnah orang-orang tersebut. Kamu telah memfitnah orang-orang yang telah membatalkan nasab habaib ini berdasarkan fakta. Kamu telah memfitnah orang-orang yang memang menganggap bahwa leluhur kalian seperti Utsman bin Yahya itu sebagai antek penjajah, sebagai pengkhianat negeri ini, pengkhianat bangsa ini. Itu berdasarkan data, terus kemudian kamu anggap orang yang mengatakan seperti itu menghina, menfitnah. Justru kami yang telah menghina, menfitnah orang-orang yang mengatakan seperti itu.
Mereka mengatakan berdasarkan data, sedangkan kamu mengatakan hanya berdasarkan kebencianmu, hanya berdasarkan nafsumu, keinginan-keinginan kelompokmu. Itulah kata-kata yang terlontar dari dirimu. Jadi jangan heran kalau kemudian laporan kalian kepada Kapolri tidak ditanggapi, tidak digubris. Karena apa? Karena apa yang kamu laporkan